Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bisa menjumpai saudara dalam video kali ini. Dalam video ini kita mau belajar bersama-sama tentang sebuah iman yang tak tergoyahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara membaca novel yang berjudul Da Vinci Code? Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2003. Sejak kemunculannya, novel ini menggoyahkan iman Kristen, saudara. Ada begitu banyak orang yang tergoyahkan imannya. Dengan macam argumennya yang menyatakan Yesus tidak bangkit. Bahkan salah satu bagian dalam novel ini juga menggambarkan gereja sebagai lembaga yang tidak sepenuhnya suci. Pada novel lainnya yaitu Angel and Demon, karangan Brown juga menempatkan karakter seorang paus Vatikan sebagai seorang pembunuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, novel ini memang kontroversial. Namun bagi saya novel Da Vinci Code sebuah buku lah, tidak lebih dari novel fiksi saja. Itu kalau untuk saya, saudara. Mengapa saya sama sekali tidak terpengaruh pernyataan yang dibuat dalam novel ini, saudara? Karena saya mengenal Yesus secara pribadi. Saya memiliki berbagai pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana mungkin sebuah novel fiksi dengan mudah mengguncangkan iman saya dan membuat saya meragukan iman saya sekarang? Pada zaman gereja mula-mula, jemaat itu juga menghadapi tantangan yang tak sedikit. Kalau saudara bisa membacanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 34. Mereka harus berhadapan dengan ajaran yang menolak kebangkitan Yesus saat itu. Salah satunya adalah Gnostik. Iman jemaat tidak bisa digoyahkan oleh ajaran yang berkembang saat itu, saudara. Hal ini menarik untuk kita perhatikan dengan seksama. Bahkan aniaya, penderitaan, bahkan maut pun habis akal menggoyahkan iman para pengikut Kristus zaman itu. Menjadi pertanyaan buat kita, saudara. Mengapa mereka bisa memiliki iman yang kokoh seperti itu? Kalau saudara saya tanya dengan pertanyaan itu, apa jawab saudara? Mengapa mereka bisa mempunyai iman yang kokoh seperti itu? Karena mereka telah berjumpa dengan Kristus dan memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Demikian juga berlaku dalam kehidupan kita, saudara. Jika kasih Kristus sudah terbukti dalam hidupmu, maka tak ada satupun yang dapat menggoyahkan keyakinan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah sulitnya ekonomi saat ini, mungkin bisa saja membuat iman kita goyah. Cuma ada satu hal yang bisa membuat iman kita kokoh. Hanya dengan perjumpaan dengan Kristuslah kita akan mempunyai iman yang tidak tergoyahkan. Pertanyaan buat saudara, sudahkah saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupanmu? Di dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini, saya mengajak saudara kembali mengingat kasih Kristus yang sudah saudara alami hingga hari ini. Dengan mengingat itulah, iman saudara akan terus bertumbuh.
Walaupun di tengah kesulitan saat ini, penyertaan Tuhan tidak beranjak dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai saudara, dan Tuhan menuntun kehidupan saudara. Stay safe, stay healthy, stay worship, and God bless you.